Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, senang sekali dalam keadaan yang baik kita bisa berkumpul bersama. Nah mari kita akan siapkan hati kita, Tuhan sudah sangat rindu menasehati kita, ya, menuntun kita, dan mengajarkan sesuatu yang penting untuk kehidupan kita masing-masing. Mari, buka bersama saya Alkitab kita dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 23. Tema yang kita akan bahas pagi hari ini adalah live with the inside out principle, ya, atau hidup dengan prinsip dari dalam keluar. Bukan sebaliknya dari luar ke dalam, ya, tetapi kita gunakan sebuah prinsip yang nanti firman Tuhan akan terangkan kepada kita semua, yaitu kita harus punya prinsip dari dalam itu akan keluar. Ya, kita buka bersama Efesus 4 ayat 23. Dari ayat ini Rasul Paulus ya menyampaikan sebuah kerinduan untuk kita alami bersama-sama dalam hidup kita. Dikatakan demikian, supaya kamu dibaharui. Jadi masih ada kesempatan untuk kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi sebelum segala sesuatu dibaharui, maka yang pertama harus mengalami pembaharuan adalah roh dan pikiran kita. Saya bacakan dalam bahasa Inggris versi The Message Bible mengatakan demikian. A life renewed from the inside. A life renewed from the inside. Kehidupan dibaharui dari dalam. Ya, kehidupan tidak dibaharui dari luar, tetapi dari dalam. Itulah sebabnya kita harus punya prinsip hidup dari dalam ini keluar. Kenapa? Sebab pusat kehidupan kita adalah apa yang ada di dalam hidup kita, yaitu roh kita dan pikiran kita. Hidup kita akan berjalan seperti yang ada dalam pikiran dan roh kita. Kalau yang ada dalam pikiran dan roh kita adalah hal-hal yang salah, maka yang tampak keluar pun adalah hal-hal yang salah. Tapi kalau yang ada dalam pikiran dan roh kita adalah hal-hal yang benar, yang baik, yang indah, yang mulia, maka yang keluar dari hidup kita pun semua perkara itu. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita nggak bisa tuntut, ya orang berubah dong, supaya saya di dalam ini bahagia. Ya supaya bahagianya di dalam, bukan sakitnya di dalam, ya bukan sakitnya di sini. Ya saudaraku, orang berubah dong, mertua berubah dong, ya. Suami berubah dong, istri berubah dong, atau ya negara berubah dong, keadaan berubah dulu dong. Baru saya bisa alami damai di dalam, sukacita di dalam, dan sebagainya. Ini prinsip yang salah. Sebab hidup tidak terjadi dari luar ke dalam. Ya, prinsip hidup adalah dari dalam keluar. Sebuah telur. Coba imajinasikan sebuah telur. Ya, kalau kekuatan dari dalam itulah yang memecahkan telur itu, maka muncullah kehidupan. Betul nggak? Kalau telur pecahnya dari dalam, kalau telur ya pecahnya dari dalam, maka yang keluar adalah kehidupan. Anak ayam itu yang memecahkan telur itu dari dalam. Tapi kalau telur pecahnya dari luar, kematian. Berarti dipecahkan oleh seseorang, dipecahkan oleh sesuatu, ya, dan hasilnya adalah kematian. Nah demikian pula hidup kita. Kalau kita hanya mengharapkan yang di luar dong berubah, supaya yang di dalam juga enak begitu. Ya, yang di luar dong harus begini, harus begitu, supaya yang di dalam juga enak. Bukan kehidupan yang keluar, tapi kehancuran. Kita hanya akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Kita hanya akan mengalami keputusasaan dan ketidakpastian. Karena yang di luar itu seringkali terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Mau sampai kapan saudara menunggu orang baik dulu sama kita?
Mau sampai kapan kita menunggu ya situasi ya begitu mendukung kita, memberi suasana yang kondusif untuk kita? Mau sampai kapan? Itu adalah penantian yang hanya akan membuat kita semakin kecewa. Nah, mari benahi yang di dalam. Tidak lagi menuntut yang di luar untuk berubah, tapi mulailah berubah dari dalam. A life renewed from the inside. Itulah sebabnya Amsal pasal yang keempat. Mari kita bergerak ke ayat yang lain. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hati, dari apa yang ada di dalam hidup kita, dari situlah terpancar, keluar sebuah kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang pusat hidup kita ada dalam sini. Yaitu di dalam roh dan pikiran kita. Itulah sebabnya penting sekali kita menjaga kondisi rohani kita dan kondisi pikiran kita. Nah, saya boleh ilustrasikan hidup kita seperti sebuah komputer. Ya, kalau tadi telur, sekarang kita beralih ke benda yang lain, komputer. Saudara, tentu ini bukan barang asing di zaman ini ya. Anak-anak muda tentu sehari-hari bersentuhan dengan komputer atau iPad dan sebagainya. Saudara, percuma kita punya komputer yang bentuknya bagus, ya, warnanya indah, tapi kalau software di dalamnya kacau. Betul nggak? Komputer itu penting karena apa yang ada di dalamnya. Komputer itu mahal, bahkan komputer itu menjadi barang yang berteknologi tinggi, yang dibutuhkan semua orang. Komputer itu bisa menguasai seluruh hidup manusia di dunia ini, sehingga setiap orang merasa membutuhkan benda itu, bukan karena apa yang di luarnya. Warnanya yang kelihatan, bentuknya yang kelihatan, bukan. Tapi karena apa yang ada di dalamnya, yaitu sistemnya, softwarenya, ya program-programnya. Itulah yang membuat sebuah komputer bernilai tinggi dan sangat penting bagi kehidupan. Nah, hidup kita tuh seperti komputer. Ya, yang membuat hidup kita bernilai, berarti, penting bagi orang lain, bagi Tuhan, dan bagi diri kita sendiri adalah apa yang ada di dalam hidup kita. Ya, seringkali anak-anak Tuhan sulit mengalami kemenangan, sulit mengalami hidup yang baik, sulit mengalami peningkatan-peningkatan kualitas hidup, karena seringkali ada yang salah di dalamnya. Yang salah itu bukan yang di luar. Saya tekankan ini. Ya, saudaraku, berhentilah menyalahkan hal-hal yang di luar. Orang lainlah, keadaanlah, situasi, negara, ya, bencana alam dan sebagainya. Ya, mari. Kebanyakan masalah kita adalah hal-hal yang di dalam. Seperti komputer, kalau programnya serba salah, ya, kalau softwarenya software yang tidak benar, maka bentuknya bagus bagaimanapun, benda ini nggak ada gunanya. Ya, hidup kita pun nggak ada gunanya, nggak bisa memberi manfaat, dampak, nggak bisa bekerja dengan baik kalau sistem cara berpikir kita adalah sistem yang salah. Ya, itulah sebabnya mari jaga. Ya, bahkan Filipi pasal yang saya bawa saudara melihat dalam pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari install pikiran-pikiran yang benar, ya, dalam otak kita ini. Mari install benih-benih yang mulia, benih-benih yang indah dalam roh kita. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya, ini sebuah kesimpulan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Saudara, hari ini saya mengajak kita, ayo membuang semua pikiran-pikiran yang salah, yang negatif, yang hanya merugikan diri sendiri. Sebab ya itulah penyebab utama mengapa seringkali hidup kita tidak bisa menikmati apa yang baik. Bukan orang lain masalahnya, tapi pikiran kita. Bukan keadaan masalahnya, tapi apa yang ada dalam pikiran kita. Pikiran yang negatif itu seperti virus. Ya, virus dalam sebuah komputer. Saudara, tidak ada orang yang berkata ketika menemukan virus dalam komputernya berkata, nggak apa-apa, cuma virus. Coba, kalau saudara sadar iPad saudara sedang hang, saudara sadar desktop saudara mulai ngaco kerjanya, mulai lelet, virus seringkali membuat kerja komputer kita lelet, lambat. Kita pun seringkali lelet, untuk percaya Tuhan lelet, untuk ngampuni lelet. Ada yang begitu hari ini? Ya, saya sering menemukan, bahkan diri kita pun, ya harus jujur, kita sering dalam kondisi seperti itu. Tahu harus ngampuni, tapi susahnya minta ampun. Tahu harus bertobat dari sebuah perbuatan atau kebiasaan yang salah, tapi susah untuk melakukannya. Nah, itu berarti hidup kita sedang lelet. Seperti komputer sedang lelet, berarti ada virus yang mengganggu kinerja dari kehidupan kita. Nah, tidak ada orang yang lalu berkata, nggak apa-apa, cuma virus. Setiap kita, kalau menyadari di komputer kita ada virus, pasti kita akan berbuat sesuatu. Puji Tuhan, setiap komputer dilengkapi dengan tombol delete. Temukan virusnya, ya, lalu tandai virusnya, lalu delete, remove. Hari ini pun, ya, Tuhan ingin kita melakukan hal seperti itu. Temukan virus yang salah dalam pikiran kita. Apa? Mungkin ada pikiran-pikiran negatif. Saya sial. Saya dari dulu sial terus. Saya dari dulu gagal. Maka nggak mungkin saya akan berhasil di kemudian hari. Itu virus. Itu virus yang akan mengganggu kinerja hidup kita. Delete, remove. Lalu mulai install program yang benar. Ya, kalau tadi virusnya kita udah temukan. Saya selalu gagal. Saya selalu jauh dari keberuntungan. Saya selalu jauh dari berkat Tuhan. Delete, remove. Lalu install firman Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena Yesus, saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Install itu dalam pikiran kita. Atau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini sedang kena virus. Ya, aduh, masa lalu saya begitu buruk. Dosa saya tidak terampuni. Kejahatan saya tidak mungkin dilupakan oleh orang. Gimana saya mau berubah? Orang pasti masih ingat masa lalu saya. Gimana saya bisa memulai sejarah yang baru? Bahkan mungkin Tuhan pun tidak bisa mengampuni apa yang dulu saya pernah lakukan. Itu virus. Temukan itu, delete. Lalu install firman Tuhan. Sekalipun dosaku merah seperti kirmizi, Tuhan sanggup membuatnya putih seperti salju. Darah Yesus sanggup menguduskan aku. Masa laluku sanggup ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, mari install program-program pikiran yang benar, yaitu firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan harus direnungkan pagi, siang, dan malam. Karena itulah software kehidupan kita yang luar biasa. Ya, mungkin saudara sedang kena virus yang lain. Di pikiran kita ada sebuah kesimpulan, aduh Tuhan, kebutuhanku terlalu besar. Sedangkan kemampuan finansialku terlalu kecil. Aku punya kebutuhan yang mungkin tidak pernah bisa tercukupi, tidak pernah bisa terpenuhi. Rasanya nggak mampu untuk meraih kebutuhan itu. Dan itu pasti merupakan sebuah virus yang membuat kita khawatir, takut, cemas. Delete, remove. Lalu install firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudaraku, temukan apa yang salah dalam pikiran kita. Lalu bongkar, ya, buang itu.
dan mulai install. Biarlah apa yang Filipi 4 ayat 8 tadi katakan, saya ulangi kembali. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya baru ketemu orang yang berkata begini, Pak, dulu saya diberkati luar biasa. Saya tahu dulu itu ya beberapa waktu yang lalu itu masa-masa keemasan saya. Tapi kelihatannya sudah berakhir. Orang kan biasa Pak, ada musimnya katanya. Ini kata dia ya. Orang kan biasa Pak, ada musimnya. Dan saya sadari musim kelimpahan saya sudah lewat. Jadi mau gak mau Pak, saya tinggal terima nasib. Saya harus terima musim kekurangan saya sekarang. Saya bilang, apa enak hidup dengan prinsip seperti itu? Ya, itu virus saya bilang. Remove. Ya, lalu install program atau cara berpikir yang benar. Katakan, di dalam Yesus hidup kita akan terus naik. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Saudaraku, lalu dia sadar, iya ya Pak. Kita kan di dalam Yesus musimnya berbeda dengan musim orang dunia. Ya saudaraku, karena tangan kemurahan Tuhan sekarang yang menyertai kita. Jadi akhirnya dia yakin masa depanku akan lebih baik daripada masa laluku. Wow, hidup begitu kan enak saudara. Kita akan jalani hidup kita dengan baik. Ya, karena di sininya baik. Ya, dalam pikiran kita semuanya adalah yang benar, yang baik, yang indah. Maka yang terpancar dalam hidup kita pun semua yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari perbaharui hidup kita di tahun 2015 ini. Tentu setiap orang punya keinginan ini jadi tahun yang lebih baik bagi setiap kita. Puji Tuhan. Allah mendukung untuk itu semua. A life renewed from the inside. Kalau kita ingin 2015 menjadi tahun ya yang baru benar-benar bagi kita, di mana segala sesuatunya indah, lebih baik daripada sebelumnya. Ayo, bisa. Asal semua dimulai dari dalam. Ya, perbaharui kondisi rohani kita. Perbaharui cara berpikir kita. Nah, saya mau beritahu saudara, bagaimana supaya pikiran kita tetap benar, tetap positif, dan tetap berisi hal-hal yang indah, mulia, dan sebagainya. Mari kita buka ayat ini. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 30. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Saya baca ya. Saudara simak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Perhatikan, yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat. Dalam bahasa aslinya bukan, ya hikmat itu artinya menjadi sentral pikiran kita. Kristus Yesus ya harus menjadi pusat pikiran kita. Itu hikmat. Artinya segala sesuatu kalau kita lagi mikirin uang, kita lagi mikirin kondisi apapun, ingat Yesus. Kita lagi mikirin anak, ingat Yesus. Kita lagi mikirin kesehatan, ingat Yesus. Artinya Kristus harus menjadi hikmat, harus menjadi pusat berpikir kita. Dikatakan ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Jadi Paulus mengajak begini, kalau kita ingin software kehidupan kita terus bekerja dengan baik, maka Kristus harus menjadi pusat cara berpikir kita. Bukan uang, pusat pikiran kita. Ada orang yang pusat pikirnya ke uang, ke uang, ke uang. Hikmatnya hanya uang. Maka itu hanya akan membuat kita semakin khawatir. Karena mikirin uang gak ada habisnya. Mikirin uang, ya saudaraku, membuat kita selalu kurang, dan sebagainya. Kristuslah
yang harus jadi hikmat kita. Makanya apapun situasi yang sedang kita hadapi, mari kita selalu ingat Yesus dalam pikiran kita. Ingat kasih-Nya, ingat penebusannya untuk kita. Ingat pengorbanannya yang telah Dia lakukan buat kita. Ingat bahwa Dia Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Ingat pembelaannya. Saudara, setiap kali kita ingat Kristus, pasti ada sukacita di hati kita. Setiap kali kita mengingat Yesus, pasti timbul damai sejahtera di hati kita. Yesus itu nama yang paling indah untuk kita ingat setiap waktu. Makanya di setiap gereja, perjamuan kudus diadakan rutin. Bukan sebagai sebuah tata cara kebiasaan. Tapi firman Tuhan berkata, setiap kali kamu ambil bagian, makan tubuhku dan minum darahku, kamu mengingat akan aku. Saudara, Yesus harus jadi pusat pikiran kita. Apa yang saudara sedang takutkan hari ini? Apa yang saudara sedang khawatirkan hari ini? Ingat Yesus. Ya, dalam setiap pergumulan kita, ingat Yesus. Makanya para murid Tuhan di kisah para rasul, kenapa mereka setiap hari perjamuan kudus memecahkan roti di rumah mereka masing-masing? Itu kebiasaan para murid. Karena mereka sedang dikejar-kejar. Zaman itu mereka dicari untuk ditangkap. Mereka dicari untuk dipenjarakan. Siapa yang percaya Yesus, siapa yang memberitakan Injil, kabar baik. Oh, dikejar-kejar, ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Makanya mereka setiap hari berkumpul. Yang mereka lakukan untuk menghadapi teror seperti itu adalah mereka memecahkan roti. Yaitu melakukan perjamuan kudus. Mereka mengingat akan Yesus. Dan akhirnya mereka bisa mengalahkan ketakutan yang mereka hadapi. Mereka bisa tetap eksis. Mereka tetap bisa bertahan di tengah teror yang luar biasa. Karena setiap hari pikiran mereka diarahkan kepada Yesus. Saudara, ayo. Ingat akan Yesus. Sehebat apapun masalahmu. Ketika engkau mengingat Yesus, engkau ingat bahwa engkau punya Allah yang lebih besar dari setiap persoalanmu. Setiap kali engkau ingat Yesus, engkau ingat ada kasih yang besar yang menyertai engkau di tengah pergumulanmu hari-hari ini. Ketika Daud bertempur melawan Goliat, Daud tidak lupa akan Allahnya. Ya, makanya dia katakan, "Hei Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak dan pedangmu. Tapi hari ini aku menghadapi engkau dengan membawa nama Allahku yang kau hujat itu." Di medan perang itu, Daud memusatkan pikirannya kepada Allahnya. Dia tidak terfokus kepada Goliat, tapi dia terfokus kepada Allahnya. Itulah yang membuat dia berani dan bisa mengalahkan Goliatnya. Bapak Ibu Saudara, jadikan Yesus sebagai hikmat kita. Jadikan Kristus sebagai pusat berpikir kita. Ya, ketika engkau takut, ingat kasih-Nya. Ingat apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Ingat penyertaan-Nya. Itu akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi semuanya. Tapi iblis tahu. Pusat hidup kita adalah dalam pikiran dan roh kita. Makanya dia ingin kacaukan itu. Makanya dia kirim banyak virus yang mengacaukan pikiran kita dan hati kita. Dia tidak ingin kita mengingat akan Yesus. Dia ingin agar kita lupa akan segala sesuatu tentang Yesus. Dan iblis ingin membuat pikiran kita terpecah belah. Tidak salah kalau dia disebut sebagai the accuser, pendakwa. Dia hanya ingatkan kelemahan kita, namanya pendakwa. Pendakwa di mana-mana mengingatkan tentang kesalahan-kesalahan dari lawannya. Nah, iblis adalah pendakwa, the accuser. Dia hanya ingatkan kesalahan kita, dia hanya ingatkan kelemahan kita, dia hanya ingatkan segala yang negatif tentang kita. Dan kalau itu jadi hikmat kita, kalau itu jadi pusat pikiran kita, kita akan lemah. Kita akan lemah. Saudara, Daud punya alasan untuk takut sebetulnya. Karena dia adalah anak yang kecil.
dan fisiknya kalah jauh dibanding anak-anak seusia dia. Apalagi di hadapan Goliat. Bisa saja Daud tidak berani menghadapi Goliat. Kalau lihat fisik, dia kalah. Mungkin iblis akan berkata, Daud, lihat fisikmu. Jangan nekat, lihat fisikmu. Lihat senjata yang kau bawa. Masa kau hadapi pedang dan tombaknya Goliat hanya dengan ketapelmu? Pasti iblis akan mengingatkan tentang segala kekurangan yang Daud miliki. Tapi Daud pikirannya tidak berpusat kepada kekurangan-kekurangannya. Ya, Daud pikirannya berpusat kepada Allah yang menyertai dia. Saudara, kita semua punya kekurangan, siapapun juga. Pendeta sehebat apapun, sama kita punya kekurangan. Tapi mari biar pikiran kita tidak terfokus kepada kekurangan dan kelemahan kita. Ya, pikiran kita terfokus kepada kelebihan-kelebihan yang kita miliki di dalam Yesus Tuhan kita. Karena Yesus kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Karena Yesus kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena Yesus kita adalah orang yang akan dibela oleh Allah. Karena Yesus kita dapatkan semua keuntungan yang harusnya membawa kita tidak takut dengan apapun juga di dunia ini. Nah, menarik. Kita akan lihat dalam Kejadian pasal 3. Ada sebuah dialog yang perlu untuk kita lihat di sini. Biasanya ayat ini dilewatkan begitu saja. Tapi saya ajak saudara memperhatikan pagi hari ini. Ada makna yang menarik, penting untuk kita dari ayat yang sepertinya biasa-biasa saja. Kejadian 3 ayat 11. Kejadian 3 ayat yang ke-11. Ini ketika manusia di Taman Eden melanggar perintah Tuhan, makan buah dari pohon yang dilarang itu. Lalu akhirnya manusia menyadari ketelanjangannya, sehingga ketika Allah datang ke taman itu, manusia menyembunyikan dirinya, tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Nah, lalu Tuhan ngomong begini, ayat 11. Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, perhatikan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Faktanya memang manusia telanjang kan? Faktanya manusia menyadari setelah makan buah itu, manusia sadar, wow, betapa memalukannya mereka. Mereka sadari ketelanjangan mereka. Itulah yang menyebabkan mereka menyembunyikan diri ketika Tuhan datang. Mereka merasa nggak layak ketemu Tuhan. Mereka merasa nggak pantas ketemu Tuhan. Makanya mereka sembunyi. Nah, ketika Tuhan lihat situasi seperti itu, justru Tuhan yang tanya, siapa yang bilang kamu telanjang? Artinya begini, Tuhan mau bilang, bukan aku loh yang bilang kamu telanjang. Ya, siapa yang bilang kamu telanjang? Siapa yang bilang kamu gak pantas menemui aku? Siapa yang bilang kamu gak layak untuk bertemu dengan aku? Siapa yang bilang bahwa kamu harus sembunyi, jauh dari Tuhan karena ketelanjanganmu? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang bahwa kamu telanjang? Bukan aku, kata Tuhan. Nah, hari ini pun saya mau terjemahkan buat kita hari ini. Seringkali kita memang sadar, aduh saya gak pantas. Tapi Tuhan mau tanya hari ini, siapa yang bilang kamu gak pantas? Siapa yang bilang kamu gak layak? Siapa yang bilang kamu gak pantas untuk diberkati? Siapa yang bilang kamu gak pantas untuk menikmati masa depan yang baik? Siapa yang bilang kamu gak cocok, gak layak untuk menikmati mujizat dan sebagainya? Saudara, jadi ini membuktikan sebuah kenyataan bahwa seringkali kitalah yang sering mempersoalkan segala kekurangan diri kita sendiri. Manusia itulah yang mempersoalkan ketelanjangannya sendiri. Adam dan Hawa sendirilah yang mempersoalkan kekurangan-kekurangan diri mereka. Sementara Tuhan tidak pernah mengekspos ketelanjangan mereka. Tuhan gak pernah mempersoalkan itu. Tuhan tetap datang ke taman itu. Dia ingin berfellowship dengan mereka. Dia ingin sharing banyak hal, berbagi banyak hal. Hari ini pun saya mau beritahu saudara, Dia Allah yang baik. God is love. Allah itu baik.
Dia baik kepada kita bukan karena kita pantas untuk terima kebaikannya. Dia baik kepada kita karena sifatnya memang baik. Nature-nya Allah itu kasih. Ya, God love us not because we are lovely. No. Bukan karena kita lovely, lalu Tuhan loving us. Tidak. God love us because He is love. Karena nature-nya memang kasih. Jadi Dia selalu ingin mengasihi kita. Dia selalu ingin datangi kita. Dia selalu ingin berbagi dengan kita. Tapi seringkali kitalah yang mempersoalkan segala kekurangan kita. Aduh, saya nggak pantas lah diberkati Tuhan. Saya nggak pantas untuk minta yang besar-besar. Saya nggak pantas untuk memimpikan dan mengharapkan yang besar-besar. Saya tahu siapa saya sadar siapa saya. Hari ini Tuhan mau berkata, siapa yang bilang kamu nggak pantas dikasihi? Siapa yang bilang kamu nggak pantas disembuhkan? Siapa yang bilang kamu nggak layak untuk diberkati? Saudara, mari buang pikiran-pikiran seperti itu. Ya, Pak, tapi memang faktanya begitu. Saudara, gini. Kenyataan belum tentu kebenaran. Dan selalu kebenaran itu di atas fakta atau kenyataan. Kalau saudara berkata, Pak, saya memang lagi susah, lagi kurang. Betul. Kalau saya boleh kasih istilah bahasa Inggris begini. Yes. Supaya saya nggak salah sebut ya. Ini bahasa Inggris. Yes, this is what I am, but this is not who I am. This is what I am, but this is not who I am. Saya memang susah hari ini, tapi saya bukan orang susah. Keadaanku yang memang susah hari ini, dan keadaan hanya sifatnya sementara. Tapi saya bukan orang susah. Saya memang lagi kurang hari ini, tapi saya bukan orang yang berkekurangan. Saya memang tidak beruntung hari ini, tapi saya bukan orang yang sial. Saudara harus tanamkan dalam pikiran saudara, kebenaran bukan hanya fakta. Jangan fakta-fakta yang terus kita pegang. Ya faktanya saya kurang, berarti saya orang yang berkekurangan, saya orang yang gak pantas diberkati. Ya faktanya saya susah, berarti memang ya sudah, saya mungkin nggak pantas dapat sesuatu yang baik. Faktanya memang saya nggak beruntung, berarti memang saya orang yang sial, jauh dari berkat dan sebagainya. Fakta tidak pernah bicara siapa saudara. Kebenaranlah yang bicara tentang saudara dan saya. Kebenaran berkata, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah bangsa pilihan Allah. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pegang kebenaran, jangan hanya pegang fakta. Adam dan Hawa lihat fakta, kita telanjang, kita nggak pantas ketemu Tuhan. Mereka pegang fakta, akhirnya mereka merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, mari jangan termakan dengan virus-virusnya iblis. Pikirkanlah apa yang benar, apa yang indah, apa yang mulia. Karena hidup kita bergerak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Itulah sebabnya pikiran kita harus ditransformasi. Kenakan ketopong keselamatan. Keselamatan, anugerah Allah harus menguasai pikiran kita. Harus menguasai pikiran kita. Supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Saudara yang akan nikmati indahnya hidup ini. Kita sendiri akan menikmati betapa hebatnya kehidupan ini. Kalau kita bisa menjalani dengan software kehidupan yang benar. Kita bisa menjalani dengan cara berpikir dan sikap hati yang benar. Ayat terakhir. Mari Bapak Ibu kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Pemain musik bisa siap di tempat. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Oke, kita baca bersama-sama ayat terakhir kita. Roma 12 ayat yang kedua. Mari. 1, 2, 3.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi bukan berubahlah oleh pembaharuan lingkungan luarmu. Berubahlah oleh pembaharuan sikap orang lain terhadap engkau. Tidak. Ya, hidup kita berubah lewat pembaharuan budi kita. Ya, saudaraku, keluarga kita berubah lewat pembaharuan budi kita. Suasana hidup kita berubah lewat pembaharuan budi kita. Bukan lewat perubahan orang lain, tapi perubahan diri kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan ditujukan buat merubah setiap kita pribadi lepas pribadi. Baru setelah kita diubah, kita bisa mengubah keadaan kita yang di luar. Pikiran kita seperti sebuah taman, kebun. Apa yang kita tanam? Kalau kita tanam benih jambu, ya, yang tumbuh di kebun kita adalah pohon jambu. Kalau kita tanam benih semak belukar, ya kebun kita akan dipenuhi dengan semak belukar. Kalau kita tanam benih pohon-pohon yang bunganya indah, mawar dan sebagainya, kebun kita akan indah. Ya, pikiran kita seperti sebuah kebun. Apa yang kita tanam tiap hari. Kalau yang ditanam adalah semua yang negatif, pikiran kita pun akan penuh dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau yang ditanam setiap hari adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang benar, indah, mulia, sedap didengar dan sebagainya. Maka pikiran kita pun akan dipenuhi dengan semua yang indah, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang mulia. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, apapun kondisimu hari ini, hidupmu masih bisa diperbaharui. Tidak ada kata terlambat. Hidup kita selalu masih punya kesempatan untuk diperbaharui. Tapi kita harus mengerti bagaimana cara memperbaharuinya. Harus dari dalam lebih dahulu. Jadikan Yesus Kristus sebagai pusat pikiran kita. Apapun yang kau hadapi, ingat Yesus. Hadapi Goliatmu dengan mengingat Tuhan Yesus. Hadapi krisis keuanganmu dengan mengingat akan Tuhan Yesus. Hadapi sakit penyakitmu dengan mengingat akan Tuhan Yesus. Hadapi apapun tantanganmu dengan mengingat akan Tuhan Yesus. Setiap kali kita mengingat Yesus, damai akan tumbuh di hati kita. Kekuatan akan muncul dalam hati kita.